Ini dia 20 profesi untuk lulusan SMK dan jurusannya. Kita sepil contoh profesinya. Sebelumnya kami hendak mengucapkan terima kasih karena telah klik video ini. Semoga bermanfaat, silakan simak sampai akhir ya. Akan tetapi jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Dunia Kuliah dan Beasiswa supaya kamu mendapatkan banyak informasi seputar pekerjaan. Langsung aja kita bahas, ini dia 20 profesi untuk lulusan SMK dan jurusannya. Nah, lulusan SMK memiliki peluang luas untuk bekerja di berbagai sektor industri, sesuai dengan keahlian yang mereka pelajari selama masa pendidikan. Dengan keterampilan praktis yang mereka miliki, lulusan SMK dapat langsung bekerja dan berkontribusi di dunia kerja. Apa saja ya profesinya? Langsung aja kita bahas. Di nomor 20 ada teknisi komputer. Tugasnya yakni merawat, memperbaiki, dan mengoptimalkan kinerja komputer serta jaringan komputer di berbagai perusahaan. Kemampuan yang dibutuhkan yakni pemahaman tentang hardware komputer, software troubleshooting jaringan, pengelolaan sistem operasi, dan keamanan jaringan. Jurusan yang bisa dimasukin yaitu teknik komputer dan jaringan. Di nomor 19 ada profesi programmer. Tugasnya yakni membuat, mengembangkan, dan memelihara aplikasi perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemampuannya yakni penguasaan bahasa pemrograman seperti Java, Python, dan C++, analisis kebutuhan, desain sistem, pengujian perangkat lunak, dan pemeliharaan aplikasi. Jurusan yang sesuai yakni rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya ada teknisi elektronika. Tugasnya merancang, memperbaiki, dan memelihara peralatan elektronik di sektor manufaktur atau layanan teknis. Kemampuannya yakni pengetahuan tentang sirkuit elektronik, mikrokontroler, pemrograman dasar, troubleshooting perangkat elektronik, dan perawatan peralatan elektronik. Jurusan yang sesuai yakni teknik elektronika. Lalu di nomor 17 ada desainer grafis. Tugasnya yakni membuat desain visual untuk media cetak dan digital, termasuk iklan, brosur, situs web, dan konten media sosial. Kemampuannya yakni penguasaan software desain seperti Adobe Photoshop, Illustrator, kemudian kreativitas visual, pemahaman tentang prinsip desain, branding, ilustrasi, dan tipografi. Jurusan yang sesuai yakni desain komunikasi visual atau DKV. Lalu di nomor 16 ada editor video. Tugasnya yakni membuat animasi dan mengedit video untuk film, iklan, atau media digital. Kemampuannya yakni penguasaan software animasi dan editing, teknik animasi, storytelling, pengeditan video, dan efek visual. Jurusan yang sesuai yakni multimedia. Kemudian ada teknisi otomotif. Tugasnya yakni merawat, memperbaiki, dan memodifikasi kendaraan bermotor, baik kendaraan ringan maupun berat. Kemampuannya yakni pengetahuan tentang sistem mesin, transmisi, kelistrikan kendaraan, troubleshooting, dan keterampilan mekanik. Jurusan yang sesuai yakni teknik kendaraan ringan otomotif. Di nomor 15 ada asisten apoteker. Tugasnya yakni membantu apoteker dalam menyiapkan resep obat, memberikan informasi obat kepada pasien, dan manajemen stok obat di apotek. Kemampuannya yakni pengetahuan farmasi, keterampilan komunikasi, manajemen inventaris obat, dan pemahaman tentang farmakologi. Jurusan yang sesuai tentu jurusan farmasi. Di nomor 13 ada staf perhotelan. Tugasnya yakni menyediakan layanan tamu, mengelola reservasi, dan memastikan kenyamanan tamu di hotel. Kemampuan yang dibutuhkan yakni keterampilan layanan pelanggan, manajemen kamar, manajemen reservasi, kemampuan komunikasi, dan manajemen acara. Jurusan yang sesuai yakni perhotelan. Lalu di nomor 12 ada pemandu wisata. Tugasnya yakni mengorganisir dan memandu turis di destinasi wisata, memberikan informasi sejarah dan budaya tempat wisata. Kemampuan yang dibutuhkan yakni pengetahuan tentang destinasi wisata, keterampilan komunikasi, kemampuan bahasa asing, dan kemampuan interpersonal. Jurusan yang sesuai yakni pariwisata.
Lalu di nomor 11 ada akuntan junior. Tugasnya yakni membuat laporan keuangan, memproses transaksi keuangan, dan membantu audit di perusahaan. Kemampuan yang dibutuhkan yakni pemahaman tentang prinsip akuntansi, penggunaan software akuntansi, ketelitian, analisis data keuangan, dan pelaporan keuangan. Jurusan yang sesuai tentu akuntansi. Di nomor 10 ada teknisi pendingin dan tata udara. Tugasnya yakni merancang, memasang, dan memelihara sistem pendingin udara dan ventilasi di berbagai bangunan. Kemampuannya yakni pengetahuan tentang sistem AC, keterampilan teknis, troubleshooting, pemeliharaan sistem tata udara, dan desain sistem ventilasi. Jurusan yang sesuai yakni teknik pendingin dan tata udara. Teknisi mekatronika. Tugasnya yakni merancang dan memelihara sistem otomatisasi yang menggabungkan teknik mesin, elektronik, dan komputer. Kemampuannya yakni pengetahuan tentang robotika, sistem kontrol, pemrograman PLC, desain sistem mekatronika, dan troubleshooting sistem otomatisasi. Jurusan yang sesuai tentu jurusan teknik mekatronika. Kemudian ada staf logistik. Tugasnya mengelola pengiriman barang, penyimpanan, dan distribusi produk dalam rantai pasok. Kemampuan yang dibutuhkan yakni manajemen inventaris, perencanaan transportasi, keterampilan organisasi, optimalisasi rantai pasok, dan analisis logistik. Jurusan yang sesuai yakni logistik dan supply chain management. Kemudian ada staf broadcasting. Tugasnya yakni mengoperasikan peralatan siaran, mengedit konten audio dan video, serta mengelola program siaran. Kemampuan yang dibutuhkan yakni pengetahuan tentang teknologi siaran, keterampilan editing, manajemen program, teknik pengambilan gambar, dan produksi konten audiovisual. Jurusan yang tepat yakni jurusan broadcasting. Kemudian ada agribisnis entrepreneur. Tugasnya yakni mengelola usaha pertanian dari budidaya tanaman hingga pemasaran hasil pertanian. Kemampuannya dibutuhkan yakni pengetahuan agrikultur, keterampilan bisnis, manajemen lahan, pemasaran hasil pertanian, dan pengelolaan usaha tani. Jurusan yang tepat yakni agribisnis. Kemudian ada spesialis K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Tugasnya yakni mengidentifikasi risiko di tempat kerja, mengembangkan kebijakan keselamatan, dan memastikan kepatuhan terhadap standar K3. Kemampuannya dibutuhkan yakni pengetahuan tentang peraturan keselamatan kerja, kemampuan analisis risiko, pengembangan kebijakan K3, keterampilan komunikasi, dan pelatihan keselamatan. Jurusan yang tepat yakni jurusan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian ada teknisi pembangkit tenaga listrik. Tugasnya yakni mengoperasikan, merawat, dan memperbaiki sistem pembangkit tenaga listrik, baik konvensional maupun terbarukan. Kemampuannya dibutuhkan yakni pengetahuan tentang sistem pembangkit, keterampilan teknis, troubleshooting, operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik, dan pemahaman tentang energi terbarukan. Jurusan yang tepat yakni teknik pembangkit tenaga listrik. Kemudian ada teknisi kendaraan ringan. Tugasnya merawat dan memperbaiki mobil serta sepeda motor, memastikan kinerja optimal kendaraan. Kemampuannya dibutuhkan yakni pengetahuan mekanik kendaraan, keterampilan teknis troubleshooting, perawatan mesin, dan pemeliharaan sistem kelistrikan kendaraan. Jurusan yang dibutuhkan yakni teknik kendaraan ringan. Kemudian ada software tester. Tugasnya yakni menguji aplikasi perangkat lunak untuk menemukan bug dan memastikan kualitas perangkat lunak sebelum dirilis. Kemampuannya dibutuhkan yakni pemahaman tentang siklus pengembangan perangkat lunak, keterampilan analisis, perhatian terhadap detail, teknik pengujian perangkat lunak, dan dokumentasi hasil pengujian. Jurusan yang tepat yakni rekayasa perangkat lunak. Kemudian di nomor 1 ada staf pengolahan hasil pertanian. Tugasnya yakni mengolah dan mengemas hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Kemampuan yang dibutuhkan yakni pengetahuan tentang teknologi pengolahan pangan,
manajemen kualitas, keterampilan produksi, teknik pengemasan, dan inovasi produk pangan. Jurusan yang tepat yakni teknik pengolahan hasil pertanian. Nah, itulah dia 20 profesi bergengsi untuk lulusan SMK dan jurusannya. Kira-kira kamu mau masuk jurusan mana nih? Terima kasih sudah menyimak, semoga harimu menyenangkan.